Assalamualaikum Prof. Kita mulai Prof. Kuliah tamunya Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah. Udah lama tak bersuhu. Lama Prof. Jadi saya ini dikasih tugas sama Ibu Ketua Program Studi, Ibu Aida Fitri, untuk kasih kuliah umum dengan judulnya hubungan migrain dan stroke. Terima kasih banyak ya, Prof. Ya. Jadi asker tak berguna, ala kadarnya ajalah bicara, asal memenuhi perintah dari Ibu KPS. Jadi saya share screen dulu ya. Baik Prof. Ya, udah ya. Sudah Prof, sudah kelihatan Prof. Suara, slide semua sudah ya. Sudah Jadi Prof. ini saya disuruh kasih kuliah umum mengenai migrain dan stroke. Itu jurnal yang pertama kali yang memuat hubungan antara migrain dan stroke itu di Cephalalgia tahun 95. Jadi ini ada penulisnya orang Prancis ya. Dan kemudian tahun 2006 ada juga tulisan mengenai kenapa kita bicara mengenai migrain dan stroke. Apakah ada hubungan? Jadi apakah migrain itu sebagai faktor risiko untuk timbulnya stroke? Migrain dan stroke itu termasuk sering dihubungkan. Ini gangguan neurologik ya, dengan akhirnya bisa menimbulkan beban sosioekonomi. Pada awalnya penyebab hubungan ini tidak jelas diketahui. Jadi apa yang berperan itu adalah migrain dengan aura, ya. Jadi bisa terjadi migrain, akhirnya timbul stroke. Nah, itu migraine related stroke. Jadi migrain, stroke. Tapi ada lagi serangan migrain luar biasa, sakitnya dengan aura yang lama, bersamaan dengan timbulnya stroke. Nah, itu migraine infarction namanya. Jadi kalau migrain gitu, beberapa migrain stroke, ya itu migraine related stroke. Tapi begitu migrain sakit aura yang lama, akhirnya disebut migraine infarction. Jadi ada studi mengenai stroke prevention in young women. Jadi perempuan-perempuan yang mempunyai migrain lebih dari 12 serangan per tahun itu cenderung untuk terjadi stroke. Jadi tetapi pasien perempuan dengan migrain tanpa aura jarang timbul stroke.
apalagi laki-laki ya. Dan tidak ada bukti ilmiah bahwa kalau kita kasih obat prevention migraine prevention itu bisa juga mencegah timbulnya stroke. Jadi tidak ada kaitannya pemberian migraine prevention dengan penurunan timbulnya stroke. Migraine infarction itu adalah komplikasi daripada migraine dengan aura, ya. Ini jarang ya. Jadi dengan prevalensinya 1,4 sampai 3,4 per 100.000, di mana 0,2 sampai 0,5 itu ischemic stroke. Jadi definisi menurut International Classification Headache Disorders yang terbaru adalah migraine infarction itu didefinisikan adalah suatu serangan migraine dengan aura di mana satu atau lebih gejala aura itu berlangsung lama, lebih dari 60 menit, dan dari pemeriksaan neuroimaging menunjukkan adanya ischemic brain lesion yang sesuai dengan teritori gejala auranya. Nah, ini aura visual, ini yang sering ya, yang menyebabkan stroke. Ini contohnya aura visual yang ini, dan ini juga gitu, timbul scintillating aura, timbul berkedip-kedip cahaya. Nah, ini adalah migraine dengan visual aura. Ini ada menghubungkan antara migraine dengan risiko terjadinya stroke. Jadi diambil daripada 1.490 artikel. Jadi ischemic stroke pada pasien dengan migrain berhubungan dengan migrain dengan aura, umur muda, wanita yang menggunakan oral kontraseptif, dan wanita yang merokok. Dari meta-analisis bahwa migrain dengan aura itu meningkatkan timbulnya risiko terjadinya stroke iskemik. Jadi risiko stroke iskemik itu 2 kali lipat timbulnya migrain dengan aura dibandingkan yang tanpa aura. Jadi kalau toh timbul ischemic stroke pada migrain tanpa aura itu jarang sekali dan sebab akibatnya pun tidak diketahui. Jadi timbulnya stroke pada penderita wanita migrain itu umur muda, ya, lebih muda dari 45 tahun. Seperti tadi yang saya bilang bahwa memakai oral kontraseptif dan merokok. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa laki-laki jarang penderita laki migrain itu bisa terkena stroke. Kalau toh terkena stroke itu
nggak tahu patofisiologinya bagaimana. Ini ada review meta analisis ya, ini terlalu kecil. Nah ini agak besar ya. Jadi ada dari Wapnitz itu systematic review. Jadi untuk stroke iskemik dengan wanita yang hamil itu risiko timbul stroke iskemik itu sampai 8 sampai 30 kali timbul stroke. Ya. Kalau wanita yang pregnancy timbulnya intracerebral hemorrhage itu 9 kali. Pada peneliti lain, kohort pada anak-anak tidak ada hubungan antara migrain pada anak dengan stroke. Mawet dan kawan-kawan meta-analisis daripada 13 case control dan 8 meta-analisis juga case control, yang satu menghubungkan antara smoker ya dengan timbulnya ischemic stroke, itu risikonya 9 kali. Pada 8 meta-analisis case control itu hubungannya terjadi suatu white matter hyperintens itu 3,9 kali. Ini juga gitu, peneliti Monte population based cohort study pada orang tua tidak dijumpai ada hubungan, tapi pada studi Northern Manhattan, hubungan antara smoker dengan iskemik adalah risikonya 3,17 kali. Linsin juga gitu, cohort population based study untuk cryptogenic stroke juga risikonya 1,73 kali. Pada PENG studi population based cohort study, hubungan antara migrain dengan ischemic stroke itu 1,24 kali, ya. Pada migrain tanpa aura itu 1,08 kali. Untuk wanita di bawah 45 tahun timbul ischemic stroke itu berisiko 3,4 kali. Untuk yang khusus migrain dengan aura lebih tinggi, risikonya 4,58 kali. Ini juga ada meta-analisis dari Edminan, dia melakukan meta-analisis 14 studi, 14 jurnal, hubungan dengan stroke iskemik dengan migrain itu penderita migrain itu berisiko menjadi ischemic stroke itu 2,16 kali, khusus untuk migrain dengan aura lebih tinggi 2,27 dan migrain tanpa aura itu 1,83. Untuk Scots juga gitu, dia cuman meta-analisis dari 2 studi, jadi migrain 1,73 kali berisiko menjadi iskemik. Untuk migrain dengan aura 2,16 kali. Spektor itu banyak studi dilakukan meta-analisis, 21 meta-studi, jadi risiko migrain untuk menjadi iskemik adalah 2 kali lipat ya, pada migrain dengan aura 2,25 kali, tanpa aura 1,24 kali. SARCO juga gitu penelitiannya, ada 8 meta-analisis pada 8 studi, hubungan antara hemorrhagic stroke dengan migrain. Jadi migrain itu
berisiko timbul hemorrhagic stroke 1,48 kali, hampir sama ya dengan migrain dengan aura maupun migrain tanpa aura. Ini juga gitu apa hubungan antara tipe stroke ya, migrain dengan stroke, GERD pada meta-analisis 11 case control dan 3 cohort terjadi bahwa migrain berisiko 2,16 kali terjadi ischemic stroke. Jadi migrain dengan aura lebih tinggi sedikit, hampir sama. Quo juga gitu, melakukan studi population based cohort ya dengan jenis kelamin dan umur yang match. Untuk hemorrhagic stroke, migrain itu berisiko 2,13 kali. Mawet meta-analisis pada 13 paper untuk ischemic stroke, migrain berisiko 2,04, untuk perempuan lebih tinggi, risikonya 2,89. Ya. Pada perempuan di bawah 45 tahun, risikonya lebih tinggi lagi, 2,65. Jadi ada penelitian ya, population based cohort study bahwa membandingkan migrain dengan non migrain, yang migrain itu mempunyai prevalensi timbulnya suatu hemorrhagic stroke jika penderita migrain menderita hipertensi juga, menderita hiperlipidemi, menderita coronary heart disease, menderita chronic rheumatoid heart disease, dan other heart disease. Jadi golongan migrain yang mempunyai hipertensi, hiperlipidemi, coronary heart disease, chronic rheumatoid heart disease itu berisiko terjadi hemorrhagic stroke. Migrain dengan aura ini cenderung untuk tinggi tekanan darahnya. Juga gitu, total kolesterolnya juga cenderung tinggi. Bahwa early onset coronary heart disease pada stroke juga meningkat. Ini waktu itu PPDS, tapi sekarang mungkin udah SPS ya, bikin penelitian mengenai hubungan antara migrain dengan stroke dan coronary heart disease. Jadi dari penelitian dia melakukan cross-sectional study pada tahun 2017, ada hubungan antara migrain dan stroke, dia berisiko 1,21 kali, dan migrain dengan coronary heart disease itu risikonya 0,83 kali. Ini ada systematic review, ya. Jadi untuk penderita migrain yang pregnant dibandingkan dengan non migrain, jadi gestational hypertension dengan risiko 1,23, dengan preeklamsi risikonya 1,08. Ini pregnant dengan migrain itu berisiko terjadi akut miokard infarct, risikonya sampai 4,9 kali. Juga gitu terjadi tromboembolik
even during pregnancy sering itu deep vein thrombosis, risikonya 2,4 kali. Juga komplikasi pulmonary emboli itu 3,1 kali. Untuk atrial fibrilasi, dari beberapa studi bahwa ini migrain dengan aura itu lebih cenderung untuk terjadi atrial fibrilasi. Jadi terutama pada wanita dan pada laki-laki di atas umur 60 tahun. Jadi pada orang tua dengan migrain dengan aura juga mempunyai risiko kenaikan terjadinya cardioembolic stroke. Ini ada population based study. Jadi melihat insidence timbulnya stroke pada pasien migrain. Ini diteliti selama 3,6 tahun pada Women Health Study. Jadi bahwa rasionya risiko adalah 1,24 kali. Ini studi ini menemukan adanya risiko ischemic stroke pada laki-laki yang dengan migrain sekitar 1,2 kali. Jika ada analisis dilihat berdasarkan umur, maka ischemic stroke itu meningkat pada umur di bawah 45 tahun pada laki-laki. Ini ada penelitian juga ya, adanya cerebral abnormalities pada migrain dan epidemiologi case analysis dari kamera population based MRI study. Jadi terjadi kenaikan risiko terjadinya subclinical posterior circulation infarct. Jadi ini pada wanita ini lebih sering pada sirkulasi di posterior ya. Jadi terutama daerah cerebellum ya, dibandingkan kontrol. Terutama ini meningkat pada migrain dengan aura. Jadi risikonya 13 kali. Demikian juga kalau frekuensi serangan migrain itu lebih dari 1 kali per bulan, maka risikonya sampai 15 kali. Jadi ada studi pada berdasarkan epidemiologi of vascular aging study bahwa risiko untuk cerebral infarct pada migrain terutama dengan migrain dengan aura. Ini pada orang tua dengan mean age 69 tahun. Jadi dari semua beberapa studi, migraine infarction itu berlokasi memang di daerah posterior circulation, terutama di cerebellum. Jadi daerah cerebellum itu lebih peka pada penderita migrain, terutama migrain dengan aura. Ya. Jadi lesi akut iskemik biasanya itu multiple ya dengan diameter 7 mm dan berlokasi pada teritori beberapa arteri. Ini contohnya bahwa terjadi di
daerah posterior, ya. Demikian juga ini terjadi infarction. Ini gambarannya. Jadi ini di MRI sesudah 3 hari sudah onset migrainnya. Ini ada laporan kasus juga bahwa adanya occipital artery venous malformasi dengan migrain. Jadi kalau pasien dengan nyeri kepala itu kita mesti pikirkan adanya AVM, ya, terutama migrain dengan maupun tanpa aura. Dan lokasi tersering adalah di occipital. Ya. Jadi tabel ini bahwa lokasinya dengan AVM pada occipital menunjukkan 55,6% menunjukkan gejala migrain. Ya, kalau AVM frontal itu menunjukkan gejala seperti migrain 22%. Kalau AVM di occipital itu 6,5% tidak menunjukkan gejala migrain. Kalau di frontal lebih tinggi. Ya. Nah, ini gambaran AVM. Ya, ini sebelum dilakukan embolisasi, dan ini yang ini sebelum dilakukan embolisasi, ini sudah dilakukan embolisasi. Ini pekerjaannya Dr. Iskandar lah yang melakukan ini. Patofisiologi, apa yang menyebabkan underlying mekanisme daripada adanya koinsiden antara migrain dan stroke. Jadi ada beberapa teori. Jadi meskipun mekanisme yang pasti belum jelas sekali, jadi disangkakan bahwa teori ini adalah adanya cortical speeding depression, proses cortical speeding depression, adanya proses vasokonstruksi, adanya disfungsi endovaskuler, adanya risiko-risiko vaskuler yang meningkat, adanya faktor genetik, adanya cervical artery dissection, dan adanya gangguan-gangguan abnormalitas daripada jantung, misalkan paten foramen ovale, adanya neurogenic inflamasi, dan hypercoagulability. Konsep cortical speeding depression itu dianggap bahwa inilah yang penyebab daripada timbulnya migrain dengan aura. Jadi cortical speeding depression itu menyebabkan severe vasoconstriction, ya, dengan akhirnya menimbulkan gejala aura yang lama, sehingga ini mencetuskan untuk timbulnya ischemic stroke. Jadi mekanisme yang potensial pada migraine infarction itu termasuk vasospasm, hypercoagulability, and vascular change, perubahan vaskuler yang berhubungan dengan cortical speeding depression. Jadi cortical speeding depression itu adalah mekanisme elektrofisiologi yang mendasari
timbulnya migrain dengan aura. Jadi berperan pada pathogenesis ischemic stroke, pada intracranial hemorrhage, pada supraarachnoid hemorrhage, pada traumatic brain injury, pada transient global amnesia, dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi cortical spreading depression itu sangat potensi, ya, self-propagating, short-lasting depolarization, dan bergerak pada korteks dengan kecepatan 3-5 mm per menit. Jadi juga begitu, gangguan oksigen dan glukosa itu juga berhubungan dengan kenaikan cortical spreading depression. Jadi proses-proses cerebral hyperemi yang diikuti oleh cerebral origami yang lama juga akhirnya menimbulkan cenderung untuk timbul ischemic stroke. Ini ada penelitian yang menunjukkan juga peranan endothelin satu menginduksi timbulnya vasospasm dan mikroembolisme pada pasien migrain dengan aura yang dalam proses cortical spreading depression. Jadi cortical spreading depression yang berketerusan, jadi timbul suatu hypoxic ischemic episode, ini diinduksi oleh proses migrain dengan aura dan terjadinya hipoperfusi. Ini ada tabel. Faktor kedua adalah vasokonstruksi. Jadi pada migrain mengurangi platelet agregasi, pengaruh juga obat SSRI, dan terjadi vaskulopati, akhirnya terjadi suatu reversible cerebral vasoconstrictive syndrome. Jadi akhirnya akibatnya timbul hemorrhagic stroke, subarachnoid hemorrhagic, dan brain pudding. Ini juga gitu, patofisiologi pada serangan migrain, maka substan vasokonstriktif seperti endothelin dan serotonin mengakibatkan kenaikan daripada platelet agregasi faktor dan von Willebrand faktor, dan terjadi vasospasm, terjadi platelet agregasi, maka terjadi migraine infarction. Proses berikutnya penyebabnya adalah disfungsi endotel. Jadi peran endotel pada migraine associated stroke itu sangat meningkat. Ya. Jadi peran endotel itu berpartisipasi terhadap proses homeostatis. Ya. Jadi homeostasis itu di mana terjadi proses-proses reaktivitas dari vaskuler, trombolisis, trombosis, proliferasi, dan apoptosis. Faktor-faktor biomarker daripada endotel adalah vascular endothelial growth factor, TPA, von Willebrand faktor, reaktif protein, juga mengurangi level nitrat, ya, di mana ini terjadi pada migrain, juga terjadi juga migrain dengan tanpa aura.
Inflamatory sitokin juga dilepas pada fase ora sehingga mengaktifkan daripada endotel hingga terjadi suatu prokoagulatory dan prothrombotic state. Jadi ini masih perlu studi lebih lanjut ya, untuk proses-proses hubungan kausal antara endothelial dysfunction dengan stroke. Biomarker daripada endothelial dysfunction seperti kenaikan Paul Willebrand antigen, von Willebrand aktivitas, high sensitivity C-reactive protein, dan pengurangan nitrat level, ini timbul pada disfungsi endotel pada migrain. Jadi akhirnya meningkatkan endotel derivat vasoconstriction dan endotel progenerator sel itu menurun dan endotel mikropartikel itu meningkat. Ini menyebabkan untuk proses prokoagulatory, pro-inflammatory, proliferative state dengan akhirnya cenderung untuk timbul arteriosklerosis. Ini akibat akhir terjadi trombosis. Ini ada bahkan daripada mekanisme iskemik stroke pada migrain. Jadi ini saling mempengaruhi antara ACE, angiotensin converting enzyme, gene deleting polymorphism dengan kelainan-kelainan genetik ini, ya, HTT dan MTHFR itu genetik, timbulnya suatu oxidative stress pada migrain, maka akibatnya menjadi disfungsi endotel. Dari disfungsi endotel terjadi proses-proses trombosis, inflamasi, dan vaskular reaktivitas. Akhirnya endpoint-nya timbul stroke atau ischemic heart disease. Untuk patent foramen ovale itu dihubungkan dengan timbulnya cryptogenic stroke ataupun juga transient ischemic attack, di mana berperan pada paradoxal embolism dan transient hipoksemi. Jadi meningkat prevalensi dari patent foramen ovale pada migrain, ya, terutama migrain dengan ora. Jadi Wolf ada melaporkan 64,7% migrain infarction pasien itu mempunyai persisten foramen ovale. Persisten foramen ovale tidak sering atau meluas, ya, lebih besar pada chronic migrain dibandingkan dengan episodic migrain. Patent foramen ovale primer prevention dengan antiplatelet itu tidak ada gunanya, ya. Jadi pasien dengan migrain itu dengan ora sebaiknya dilakukan PFO screening jika terjadi kelihatan menunjukkan gejala aura simptom yang sering dan atipikal. Itu ada hasil meta-analisis daripada case control study pada patent foramen ovale. Jadi pasien dengan migrain dan patent foramen ovale
migrain itu berisiko terjadi patent foramen ovale, dan patent foramen ovale berisiko terjadi migrain 5 kali lipat. Jadi migrain itu untuk jadi PFO itu risikonya cuma 2,5. Kalau pasien dengan PFO, maka dia berisiko 5 kali lipat untuk terjadinya migrain. Jadi ini juga gitu, hubungan ini pun tidak, sebab akibatnya pun tidak jelas. Ya. Kemungkinan disangkakan ada faktor genetik. Penutupan PFO bisa mengurangi frekuensi daripada serangan migrain, ya, sehingga nyeri kepalanya itu banyak berkurang, lebih dari 80%. Migrain ini ada systematic review, ya, dibilang bahwa migrain berkontribusi untuk terjadinya hypercoagulable state pada pregnancy. Jadi estrogen bertanggung jawab untuk kenaikan daripada prokoagulan pada kehamilan dengan cara merangsang liver untuk sintesa faktor-faktor clotting. Jadi juga begitu pada migrain, pada preeklamsi cenderung untuk meningkat tekanan darah, akhirnya berhubungan dengan timbulnya stroke. Jadi karena faktor-faktor inilah penderita perempuan yang menderita aktif migrain itu berisiko untuk timbulnya ischemic stroke pada kehamilan. Ini hubungan antara oral kontraseptif itu dengan low dose akan secara signifikan meningkatkan timbulnya cerebral venous thrombosis. Jadi pasien migrain itu kontraindikasi untuk oral kontraseptif. Tidak ada data yang menghubungkan hubungan antara hormon replacement terapi dengan migrain dan stroke. Cuman katanya sebaiknya dipikirkan adanya hormon replacement therapy itu sebagai kontributor untuk terjadinya risiko stroke. Ini ada paper lagi, review artikel bahwa migrain pada perempuan, peranan hormon pada vascular disease. Ini ada studi pasien dengan migrain yang menggunakan kontraseptif dan pasien wanita yang migrain yang tidak menggunakan kontraseptif. Itu risikonya itu yang menggunakan kontraseptif itu sampai 5,9 kali. Jadi wanita tanpa migrain yang menggunakan kontraseptif dibandingkan dengan wanita tanpa migrain yang tidak menggunakan kontraseptif, risikonya lebih rendah. Ini mungkin terlampau kecil ya, analisis laboratorium pasien-pasien migrain dan non migrain. Jadi hasilnya terutama inilah hypercoagulable stage-nya itu
pada migrain itu tinggi, ya. Yang non-migrain 18. Pada data terjadinya brain infarct di bawah 50 tahun itu pada migrain itu 8, pada non-migrain itu 11. Ini banyak faktor-faktor yang diperiksa, ya, protein C, S defisiensi, protrombin, dan sebagainya. Jadi, hemorrhagic stroke lebih sering terjadi pada migrain dibandingkan dengan non-migrain. Jadi, yang migrain itu 36% dibandingkan dengan non-migrain 16%. Demikian juga terjadinya brain infarct di bawah 50 tahun, ya, yang migrain itu 44,4% dibandingkan yang non-migrain 18%. Untuk faktor penyebab lain adalah pro-coagulation chemistry. Jadi ada studi bahwa 1.456 perempuan dengan migrain dengan umur rata-rata 34, maka ini saling berhubungan, ya, antara faktor 5 Leiden dan faktor 2 G2021OA. Mutasi ini juga gitu meningkatkan juga pro-trombosit faktor dan menurunkan resistensi daripada activated protein C dan terjadi protein S defisiensi. Ini saling mempengaruhi, ya, pada perempuan dengan migrain dengan orang. Penyebab lain, cervical artery dissection, pada meta-analisis migrain tanpa aura berhubungan 2 kali lipat risiko untuk terjadinya cervical artery dissection, sehingga risikonya itu odds ratio-nya 2 kali lipat. Jadi artery dissection memang lebih sering kalau ada anak muda dengan stroke, maka harap dipikirkan terjadinya arterial dissection. Kenaikan serum elastase aktivitas dan genetik, gangguan genetik seperti MTHFR tadi, adalah sebagai mekanisme yang penyebab mekanisme yang memungkinkan. Jadi juga gitu, penemuan genom wide genetik, ya, berhubungan dengan cervical artery dissection itu adalah erat hubungannya dengan PHACTR1, fosfatase inaktif regulator 1 bagus. Jadi inilah yang juga berhubungan dengan migrain. Artery dissection, cervical dissection itu sering dihubungkan dengan sebagai penyebab stroke pada anak muda dan middle age, ya. Jadi pasien dengan cervical artery dissection itulah sebagai faktor trigger timbulnya suatu serangan migrain. Jadi diagnosa untuk cervical artery dissection itu patut dipikirkan pada pasien yang menderita migrain jika dia mengeluh kepada kita terjadi nyeri kepala yang tidak biasanya. Jadi
terutama pada ngeden waktu ngeden atau trauma ya. Jadi nyerinya itu luar biasa, terutama daerah servikal ya, dan lamanya 72 jam. Jadi ini jarang ya kita pikirkan. Kita selalu yang konvensional aja. Jadi harap hati-hati jika ada nyeri kepala yang tidak biasanya timbul di daerah tengkuk, nah itu kita mesti pikirkan arterial dissection. Ini juga gitu, penyebab lain adalah timbulnya genetik vaskulopati. Ya. Jadi genetik vaskulopati itu sering kita dengar, mesti kalau ujian-ujian itu PPDS juga itu sering diuji masalah kadasil, ya, cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarct and leukoencephalopathy. Juga gitu, melas mitokondria encephalopathy dengan lactic acidosis dan stroke. Ini kelebihan neurolog mesti harus tahu ini daripada dokter umum ya. Kalau neurolog nggak tahu ini ya sama kualitasnya dengan dokter umum. Inilah penyakit-penyakit genetik. Jadi kadasil, melas, Ernst ya. Ini lanjutan tadi bahwa mutasi genetik itu terjadi kepada penderita migrain dan stroke ya. Itu gejalanya itu untuk kadasil itu TIA dan ischemic stroke plus migrain ya. Melas juga gitu. Tadi sudah dijelaskan adanya migrain dan stroke dan penyakit lainnya seperti kejang, ya, hemiparesis, hemianopsi, cortical blindness, dan vomiting. Jadi pada melas nyeri kepala itu sering terjadi, ya, dan menunjukkan stroke-like episode. Ini kalau lihat seperti melas ini, saya ada pasien, ya ini nyeri kepala, terus stroke-like episode. Jadi kalau dia nyeri kepala hebat, nggak sadar, hemiplegi kanan atau kiri dengan mulut mencong, nanti sesudah nggak sadar berapa lama, akhirnya dia sadar balik. Ini pasien ini lucu, jadi hasil CT scan-nya normal, hasil EEG-nya pun tidak khas, ya. Jadi saya kira, saya pikir ini mungkin suatu melas apa, tapi kalau pasiennya mau, ya, lebih teliti sebab sudah dilakukan CT scan, sudah dilakukan EEG, maunya ini jadi laporan kasus dari PPDS, tapi ya mesti minta izin dulu sama keluarganya. Kalau dia bersedia, ini bisa dilaporkan. Kalau PPDS-nya bagus, jadi bisa ditingkatkan, ditulis di jurnal. Jadi gejalanya pun hampir mirip ini. Jadi bahwa risiko untuk TIA itu terjadi lebih banyak kemungkinan pada migrain dengan aura, ya, dibandingkan dengan migrain tanpa aura. Jadi mesti juga dilakukan penelitian yang lebih mendalam bahwa
pasien-pasien ini yang dengan aura itu kenapa berbeda dengan yang tanpa aura. Jadi untuk mendatang serangan migrain yang sering ya, mesti dipikirkan berhubungan dengan risiko untuk timbulnya stroke. Perlu studi yang lebih lanjut yang untuk bagaimana memberikan obat-obat prevensi migrain dengan mengurangi risiko stroke. Ya. Jadi seperti yang saya bilang, sementara ini obat prevensi migrain tidak serta-merta menurunkan risiko stroke. Jadi mesti harus cari obat apa yang bisa, kalau migrainnya berkurang, maka risiko stroke-nya berkurang. Kita mesti cari obat seperti itu. Jadi demikian, terima kasih kepada Departemen Neurologi yang telah memberi saya kesempatan bicara mengenai kuliah umum mengenai hubungan migrain dengan stroke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini summary-nya. Jadi independent risk factor itu untuk ischemic stroke pada migrain adalah migrain dengan aura dengan risiko 2,3. Perempuan di bawah 45 tahun, pengguna kontraseptif di mana risikonya tinggi, ya sampai 6 kali lipat. Smoking adalah juga gitu, risikonya 3 kali lipat penderita migrain untuk timbulnya stroke. Jadi migrain dengan aura adalah penyebab migraine infarction. Migrain terutama dengan aura berisiko untuk timbulnya kematian akibat coronary heart disease dan stroke. Jadi migrain laki-laki punya risiko untuk timbulnya stroke 1,2 ya. Dengan 1,2 itu dibandingkan dengan laki-laki tanpa migrain. Jadi meskipun risikonya kenaikannya kecil ya 1,2 kali, maka untuk laki-laki perlu juga diperhatikan untuk kalau dia menderita migrain dengan aura. Jadi penderita migrain itu punya risiko timbulnya hipertensi, hiperlipidemi, dan coronary heart disease. Ini pemberian prevention dan treatment daripada stroke pada migrain. Triptan dan ergotamin tidak direkomendasi pada pasien dengan migrain dengan aura. Merokok bukan dikurangi, ya, dihilangkan. Pemberian antitrombotik itu tidak direkomendasi untuk mengurangi risiko stroke pada migrain. Jadi antitrombotik itu kayak clopidogrel, aspirin dan sebagainya. Kalau penderita migrain dengan stroke itu nggak perlu dikasih. Ya. Jadi pakar nyeri kepala itu harus lebih memperhatikan tanpa hanya untuk mengurangi nyeri kepala, tetapi harus mengobati vascular risk factor lainnya. Ya. Jadi untuk ginekologis juga harus mempertimbangkan pemberian oral kontraseptif. Nah, ini ada kasus. Jadi pasien dengan aura, migrain dengan aura, ya,
Jadi diagnosa mula-mula pada pasien dengan migraine with typical aura karena ada gangguan aura daripada penglihatannya. Terus dilakukan CT scan tanpa kontras 2 hari sesudahnya, nampak daerah hipodens di area daripada teritori cerebral arteri posterior kanan. Ya. Dan ada daerah spontan hiperdens di sekitar lesi. Jadi diagnosanya berubah jadi complication of migraine, jadi migraine infarction. Setelah itu diagnosa apa? Nah, itu bisa secondary headache, jadi migraine like headache, bisa migraine infarction, dan migraine with aura plus aneurysma. Itu DD-nya ya. Ini ada lagi kasus ketiga, jadi 45 tahun dengan left-handed, sudah 15 tahun nyeri kepala, dan 5 bulan yang lalu rasanya gangguan pengecapan di mulut ya selama 20 menit dan gangguan diikuti gangguan visual. Nyeri kepala diikuti oleh numbness ya, gangguan pengecapan. Jadi serangan aura visual itu berserangan sekali-sekali. Jadi nyeri kepala itu 3 kali per bulan selama 5 bulan, dan ini akan nyeri kepalanya itu akan bertambah jika minum kopi atau alkohol. Sesudah 30 menit gejala menghilang sendiri. Tidak ada kelemahan, tidak ada hemipalesis. Jadi diagnosenya sementara ya probable migraine dengan aura. Ternyata dilakukan CT scan menunjukkan adanya meningium. Ya. Jadi sesudah CT scan baru dilanjut dengan MRI. Jadi nampak sekali adanya meningium. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Prof atas presentasinya. Cukup menarik. Terima kasih Prof atas waktunya. Masih sempat kita buat 1 orang bertanya, Prof? Kuliah umum nggak ada tanya. Nggak ada bertanya. Oke, Prof. Setelah sekian lama ya, Prof, kangen juga lihat Prof presentasi. Lama nggak ketemu, lama nggak presentasi, Prof. Rindu ya, rindu ya. Rindu, Prof. Rindu Kalau dimarahi. Kita foto bersama boleh ya, Prof, untuk kuliah umumnya ya? Boleh ya, Prof ya? Oke. Siapa nih? Alvin boleh screen capture untuk kuliah umumnya? Yang lain boleh buka kamera semua ya, biar kita foto bersama. Udah? Izin dokter, izin Prof, baik dokter. Prof. Untuk slide 1, dokter dan Prof, izin 1, 2, 3. Udah ya? Udah, Prof. Terima kasih, Prof, atas ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih semua atas Kapan kehadirannya. kuliah umum yang lain saya diundang ya? Boleh, Prof, insya Allah tanggal 4 Juni ya, Kak Aida ya? Nah, insya Allah, Prof. Nanti saya kabarin lagi, Prof. Ya. Siapa yang ngasih kuliah umum? Insya Allah, Dr. Muhammad Kurniawan, Prof. Oh, dari Jakarta. Iya, Prof. Ya. Oke. Baik, Prof. Terima kasih. Tapi guru besar kita kan Prof. Kiking, Prof. Aldi kan harus juga lah kasih kan kuliah umum.
Iya, Prof. Nanti dijadwalkan ini karena kemarin habis nyeri kepala kita buat ke stroke kan baru ke infeksi nanti, Prof. Habis itu baru Prof kicking nanti. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, saya kembalikan ke Dr. Cut Arya kayaknya ya. Iya, terima kasih Dokter Irina. Assalamualaikum warahmatullahi